Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, hingga bisa menyebabkan kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang lebih kita kenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2018 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk ke dalam negara Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Berikut keadaannya. Dari penjelasan tadi, tidak hanya berdampak pada masyarakat atau pedagang saja, melainkan juga berdampak pada kegiatan mengajar baik dari jenjang SD sampai universitas melakukan pembelajaran secara online atau daring yang dilakukan di rumah masing-masing. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau bahkan malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu pertama diare, kedua sakit kepala, ketiga konjungtivitis, keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, kelima hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan yang terakhir, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, seseorang diperlukan untuk melakukan rapid test atau PCR. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama,
merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh, sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat pembantu napas. Yang ketiga, pemberian obat. Berikut ini wawancara saya bersama pasien COVID-19 gejala ringan yang telah sembuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Baik, sebelumnya Bu, saya izin bertanya kepada Ibu, boleh tolong sebutkan nama dan usia Ibu? Nama saya Rati Kumala Dewi, usia saya 20 tahun. Baik, sejak kapan Ibu ditetapkan sebagai pasien COVID-19? Pada tanggal 15 Februari, saya ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan COVID-19. Dan setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, ternyata pada tanggal 20 Februari saya ditetapkan sebagai orang yang terpapar COVID-19. Dan saya menjalani, selanjutnya saya dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani pengobatan. Baik Bu, di Wisma Atlet sendiri, bagaimana rangkaian pengobatannya untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 dari para petugas kesehatan? Baik, selama di Wisma Atlet saya menjalani beberapa rangkaian pengobatan. Mulai dari bangun pagi saya biasanya dibimbing untuk melakukan olahraga, lalu setelahnya saya sarapan dan diberi obat dan menjalani rangkaian pemeriksaan dan tes sehingga saya ditetapkan sebagai orang yang sembuh dari COVID-19 pada tanggal 25 Februari. Saya ditetapkan sebagai orang yang telah sembuh dari COVID-19. Terima kasih kepada Ibu Rati mengenai informasi yang telah diberikan kepada saya dan kita semua mengenai serangkaian penyembuhan yang beliau lakukan di Wisma Atlet. Saya Bunga undur diri, sekian dan terima kasih. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal tersebut ditegaskan dalam konferensi pers terkait pelonggaran penggunaan masker di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 bulan Mei 2022. Keputusan Presiden tersebut diambil sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Jokowi sekaligus menekankan masyarakat yang masuk kategori rentan dan lanjut usia dan memiliki komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas, baik di dalam atau di luar ruangan. Berikut upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sekian penjelasan saya tentang video COVID-19. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya Winul Fianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.